Oke ya, teman-teman, saya mulai dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Ya, selamat pagi. Nah, bagaimana nih kabar teman-teman atau anak-anak pada hari ini? Apakah baik atau bagaimana? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Semoga kesehatan kita semua tetap terjaga ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Ibu minta tolong Agung sebagai ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran biologi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup, saya kembalikan lagi kepada Ibu. Terima kasih Agung. Nah, sebelum itu Ibu ingin memeriksakan kehadiran anak-anak pada hari ini. Apakah Agung sebagai ketua kelas, apakah teman-teman pada hari ini hadir semua? Alhamdulillah hadir, Bu. Oke, terima kasih Agung. Nah, anak-anak semua, kira-kira ada yang tahu nggak kira-kira kita akan belajar mengenai materi apa hari ini? Sistem pernapasan, Bu. Sistem pernapasan, Bu. Ya, betul. Kita hari ini akan belajar mengenai sistem pernafasan atau sistem respirasi. Boleh di next slide-nya, Ina ya. Nah, kompetensi dasar dari sistem respirasi atau sistem pernafasan ini yang pertama ada menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem respirasi dalam mengaitkannya dengan bioproses sehingga dapat menjelaskan proses pernafasan serta gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem respirasi manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan juga simulasi. Juga menyajikan hasil analisis tentang kelainan pada struktur dan fungsi jaringan organ pernafasan respirasi yang menyebabkan gangguan sistem respirasi melalui berbagai bentuk media presentasi. Boleh di next lagi, Ina ya. Nah, selanjutnya mengenai tujuan pembelajaran yaitu ada 4. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan mengenai definisi dari sistem pernafasan. Yang kedua, peserta didik mampu untuk mengidentifikasi urutan bagian-bagian sistem pernafasan pada manusia. Yang ketiga, peserta didik mampu untuk menganalisis fungsi organ-organ sistem pernafasan. Dan yang keempat, yaitu peserta didik mampu untuk menganalisis mekanisme pernafasan saat terjadi inspirasi dan juga ekspirasi. Boleh di next lagi, Nah ya. Materi pembelajaran hari ini terdiri dari 3 submateri, yaitu yang pertama mengenai definisi sistem pernafasan, yang kedua tentang bagian-bagian sistem pernafasan dan juga fungsinya, serta yang ketiga tentang mekanisme sistem pernafasan pada manusia. Boleh di next lagi, Ina ya. Oke, sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai sistem pernafasan, ada yang tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan bernapas? Ada yang ingin coba untuk berpendapat? Saya Ibu. Iya, silahkan Deva. Ya, jadi bernapas adalah proses menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida, Ibu. Iya, betul. Boleh di next lagi, Ina ya. Ya, seperti yang dikatakan Deva, kalau bernafas itu merupakan proses menghirup oksigen atau O2 dan juga melepaskan karbon dioksida. Boleh di next lagi, Ina ya. Nah, sedangkan sistem pernafasan itu merupakan sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan juga karbon dioksida di dalam darah. Oke, boleh di next lagi, Nah ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai anatomi sistem pernafasan. Nah, anatomi sistem pernafasan itu dibagi 2, yaitu sistem pernafasan atas dan juga sistem pernafasan bawah. Nah, ada yang tahu nggak apa bedanya sistem pernafasan atas dan juga sistem pernafasan bawah? Ada yang ingin berpendapat? Saya izin berpendapat, Bu. Iya, silahkan Ina ya. Ya, jadi sistem pernapasan bagian atas itu terdiri dari rongga hidung, faring, dan juga laring. Sedangkan sistem pernapasan bagian bawah itu terdiri dari trakea,
bronkus, bronkiolus, dan juga paru-paru, Bu. Ya, betul sekali apa yang dikatakan Inaya, 100. Oke, jadi benar yang dikatakan Inaya, kalau misalkan sistem pernapasan atas itu dibagi atas rongga hidung, faring, dan juga laring, sedangkan sistem pernapasan bawah itu dibagi menjadi trakea, bronkus, bronkiolus, dan juga alveolus atau paru-paru. Nah, boleh di next lagi, Inaya? Sebelum kita lanjut ke submateri selanjutnya, Ibu ingin menayangkan video terlebih dahulu. Silakan disimak ya anak-anak. Mungkin maaf ya nggak ada suaranya, agak error gitu, tapi nggak apa-apa ya, dilihat dulu aja. Bentar ya. Nah, udah sorry. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai sistem pernafasan. Nah, pokok bahasan yang bakal kita bahas yaitu organ pernafasan pada manusia, fase pernafasan pada manusia, mekanisme pernafasan pada manusia, serta gangguan pernafasan pada manusia. Pernafasan pada manusia merupakan proses masuknya oksigen ke dalam saluran pernafasan menuju ke paru-paru, kemudian diproses di paru-paru menjadi karbon dioksida, lalu karbon dioksida dikeluarkan menuju ke lingkungan. Organ pernafasan pada manusia terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Udara pertama kali masuk melalui lubang hidung. Dalam lubang hidung terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring kotoran pada udara. Setelah udara masuk melalui rongga hidung, udara menuju ke faring yang merupakan daerah dengan percabangan menuju ke rongga hidung, esofagus, dan trakea. Faring dilengkapi dengan epiglotis yang dapat membuka dan menutup. Lalu, udara masuk menuju ke laring. Dinding laring digerakkan otot untuk membuka dan menutup glotis yang menghubungkan faring dengan trakea. Laring dilengkapi dengan pita suara yang dapat menghasilkan suara. Setelah melalui laring, udara ke trakea atau batang tenggorokan. Trakea memiliki cabang yang disebut bronkus. Kemudian bronkus bercabang lagi menjadi bronkiolus. Lalu bronkiolus bercabang lagi membentuk sel yang lebih halus, kemudian berakhir pada gelembung paru-paru yang disebut alveolus. Setelah melalui trakea, udara masuk menuju ke bronkus, kemudian ke bronkiolus, lalu ke alveolus. Di alveolus terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida secara difusi. Fase pernafasan pada manusia. Fase inspirasi yaitu masuknya udara ke dalam paru-paru karena tekanan di dalam lebih rendah daripada di luar paru-paru. Fase ekspirasi yaitu proses keluarnya udara dari dalam paru-paru karena tekanan di dalam lebih tinggi daripada di paru-paru.
Mekanisme pernafasan pada manusia terdiri dari pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada. Inspirasi terjadi ketika tulang rusuk terangkat karena kontraksi otot antar tulang yang menyebabkan volume rongga dada membesar sehingga udara masuk. Ekspirasi terjadi ketika tulang rusuk turun karena otot antar tulang rusuk merelaksasi yang menyebabkan volume rongga dada mengecil sehingga udara keluar. Pernafasan perut. Inspirasi terjadi ketika diafragma berkontraksi dan mendatar sehingga rongga dada membesar yang menyebabkan udara masuk. Selama ekspirasi, diafragma berelaksasi yang menyebabkan diafragma terangkat ke atas, kemudian rongga dada mengecil sehingga udara keluar. Nah, setelah pelajari tentang sistem Oke, terima kasih Naya untuk videonya. Nah, kira-kira ada yang ingin berpendapat nggak mengenai apa yang tadi telah kita tonton? Saya Ibu. Iya, silakan Kurota. Ya, jadi dari video yang ditampilkan, bentar. Jadi dari video yang ditampilkan, saya ingin berpendapat bahwa proses pernapasan pada manusia merupakan masuknya oksigen ke dalam saluran pernapasan menuju ke paru-paru, kemudian diproses di paru-paru menjadi karbon dioksida, lalu karbon dioksida dikeluarkan dari dalam tubuh menuju ke lingkungan. Kemudian tadi juga dijelaskan mengenai organ-organ pernapasan dan lain-lain seperti itu, Ibu. Ya, betul. Terima kasih. Ada lagi yang ingin berpendapat atau menambahkan jawabannya Kurota? Bagaimana? Apakah sudah cukup? Izin menambahkan, Bu. Saya Bu izin. Oh iya. Jadi Iya, boleh. Atau Inai, silahkan. Ya, saya Ibu mau izin menambahkan dari Silakan, pendapatnya Kurota gitu ya, organ pernapasan pada manusia itu terdiri dari rongga hidung, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan juga alveolus. Nah, terdapat dua fase pada pernapasan manusia, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Nah, mekanisme pernapasan pada manusia itu terdiri dari pernapasan dada dan juga pernapasan perut, Ibu. Iya, terima kasih Dimas. Nah, betul ya anak-anak apa yang dikatakan oleh Dimas dan juga Kurota, kalau misalkan bagian-bagian sistem pernafasan yang akan kita bahas di submateri selanjutnya adalah terdiri dari rongga hidung, faring, laring, bronkus, bronkeolus, dan juga alveolus. Boleh di next lagi, Naya? Nah, yang pertama adalah rongga hidung, yaitu dengan nama latin cavum nasalis. Rongga hidung merupakan organ yang berfungsi sebagai tempat masuknya udara menuju ke tenggorokan. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir dan juga ulu hidung yang disebut dengan silia. Bagian rongga hidung dibentuk oleh tulang tengkorak yang membentuk dinding-dinding hidung. Rongga hidung berlapis selaput lendir yang berfungsi untuk menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernafasan. Nah, bisa dilihat pada gambar, itu merupakan bagian-bagian yang ada pada rongga hidung. Boleh di next lagi, Naya? Yang kedua ada faring, di mana faring ini mempunyai nama lain yaitu tekak, yang merupakan nama lain juga dari tenggorokan bagian atas. Nah, faring itu berupa tabung yang terletak di belakang mulut dan juga rongga hidung serta menghubungkan keduanya ke trakea atau batang tenggorokan. Nah, fungsi dari faring ini adalah menyalurkan aliran udara dari hidung ke mulut pada trakea. Faring ini juga tersusun dari otot lurik dengan panjang kurang lebih sebesar 4 cm. Boleh di next lagi, Naya?
Selanjutnya yang ketiga ada laring. Nah, laring itu berbentuk tabung berongga yang memungkinkan udara dari tenggorokan ke trakea kemudian ke paru-paru. Nah, bentuk laring bisa dilihat pada gambar yang ada di bawah ya, yang sebelah kanan. Nah, pada pangkal tenggorokan atau laring ini terdapat sebuah katup yang disebut sebagai epiglotis. Nah, epiglotis ini berfungsi untuk mengatur jalannya makanan dan juga udara pernafasan melalui salurannya masing-masing. Nah, pada laring ini terdapat pita suara yang membuat manusia bisa bersuara. Makanya kan suara manusia itu berbeda-beda ya, itu tergantung sama pita suaranya masing-masing. Boleh di next lagi, Naya? Nah, selanjutnya ada trakea atau batang tenggorokan. Tenggorokan berupa pipa yang panjangnya kurang lebih sebesar 10 cm yang terletak di sebagian leher dan juga sebagian di rongga dada atau toraks. Nah, dinding tenggorokan ini tipis dan juga kaku serta dikelilingi oleh cincin tulang rawan. Pada bagian dalam rongga terdapat epitel bersilia yang fungsinya adalah untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke trakea atau batang tenggorokan. Jadi kayak di rongga hidung tadi kan, di rongga hidung juga ada silia ya. Nah, fungsinya itu sama, yaitu untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam trakea. Trakea juga menghubungkan laring serta bronkus ke paru-paru. Nah, trakea ini menjadi rileks selama proses menelan. Fungsi trakea adalah untuk mengalirkan udara ke paru-paru. Boleh di next lagi, Kinai? Nah, selanjutnya mengenai bronkus atau batang tenggorokan. Bronkus ini bercabang menjadi bronkus kanan dan juga bronkus kiri. Nah, di dalam bronkus itu terdapat struktur lapisan mukosa yang sama dengan trakea, hanya tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur dan cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Nah, bronkus ini juga dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu bronkus primer, sekunder, dan juga tersier. Bronkus bercabang menjadi bronkeolus. Bronkus dan bronkeolus ini memiliki fungsi yaitu untuk mengalirkan udara baik mengarah ke paru-paru maupun ke luar paru-paru. Boleh di next lagi. Nah, ya. Nah, selanjutnya ada alveolus. Alveolus itu merupakan kantung udara yang ada di dalam paru-paru. Nah, fungsi alveolus itu sebagai tempat pertukaran gas di dalam pernafasan. Nah, alveolus ini sangat penting bagi pernafasan manusia. Kenapa sih? Karena kantung udara atau alveolus ini membantu untuk mengedarkan oksigen ke seluruh bagian tubuh. Nah, alveolus itu bentuknya bola-bola mungil atau seperti gembung paru-paru yang diliputi oleh pembuluh-pembuluh darah. Nah, gambarnya untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar di bawah ya, anak-anak. Bisa dilihat kan itu bentuknya kayak bola-bola. Terus kayak ada pembuluh darahnya gitu. Nah, Inai boleh di next ke slide selanjutnya aja. Oke, maaf ya anak-anak, tadi ada sedikit kendala. Oke, kita lanjutkan pembahasan materinya, yaitu yang terakhir ada paru-paru, di mana paru-paru ini terletak di rongga dada, tepatnya di atas sekat diafragma. Nah, paru-paru ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu paru-paru bagian kanan dan juga paru-paru bagian kiri. Nah, paru-paru bagian kanan ini memiliki 3 lobus sehingga terlihat lebih besar dari paru-paru yang di sebelah kiri. Nah, paru-paru juga dibungkus oleh 2 lapis laput paru-paru yang disebut dengan pleura. Terdapat gembung halus yang merupakan peluasan permukaan paru-paru yang disebut dengan alveolus yang jumlahnya kurang lebih sekitar 300 juta. Nah, tapi kan kelihatannya alveolus itu kecil banget ya, tapi ternyata tuh alveolus itu besar banget karena jumlahnya itu banyak. Nah, luas permukaan dari alveolus ini diperkirakan mencapai 160 meter persegi atau 100 kali lebih luas daripada luas permukaan tubuh. Nah, Masya Allah, berarti keren banget ya. Alveolus itu lebih besar dari tubuh kita, tapi ternyata ada di dalam tubuh kita. Nah, paru-paru ini bertugas untuk mengatur udara yang masuk dan juga memisahkan oksigen dengan karbon dioksida. Oke, boleh di next lagi, Inaya.
Nah, selanjutnya kita akan ke submateri yang terakhir, yaitu mengenai mekanisme pernafasan. Nah, sebelum Ibu lanjut untuk ke submateri selanjutnya, kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak? Ada yang masih dibingungkan ataukah ada yang apa sudah cukup? Ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, Bu. Iya, Deva, silakan. Ya, jadi mengapa ya, Bu, trakea ini menjadi relaks saat kita menelan? Oke, pertanyaan yang bagus sekali, Deva. Jadi, mengapa trakea itu menjadi rileks saat kita menelan itu? Karena hal itu untuk mempermudah pasase atau perjalanan makanan dengan memungkinkan esofagus menonjol ke dalam lumen trakea. Apakah pertanyaannya sudah terjawab, Deva? Baik, Ibu, sudah terjawab. Terima kasih, Bu Ica. Iya, sama-sama, Deva. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, anak-anak? Tidak, Bu. Oke. Tidak, Bu. Oke, nah sebelum kita masuk ke materinya lebih lanjut, Ibu ingin tanya, ada yang tahu nggak apa aja fase dari pernafasan pada manusia? Ada yang tahu? Apa aja fase pernafasan yang ada di manusia? Izin menjawab, Bu. Iya, silakan Agung. Ada fase pernafasan manusia itu terdiri dari inspirasi dan ekspirasi, Bu. Nah, iya betul. Kira-kira Agung tahu nggak apa bedanya fase inspirasi dan juga ekspirasi pada pernafasan manusia? Kalau fase inspirasi itu merupakan proses masuknya udara berupa oksigen, sedangkan fase ekspirasi merupakan proses mengeluarkan udara berupa karbon dioksida dan uap air. Iya, betul sekali, 100 buat Agung. Nah, selanjutnya boleh di next. Boleh di next. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai fase pernafasan, ada yang tahu nggak? Pernafasan manusia itu dibagi jadi berapa dan apa aja? Pernapasan dada dan pernapasan perut, Bu. Betul sekali, Deva. Terima kasih. Nah, ada yang tahu? Sebelum itu, Ibu mau jelasin dulu ya mengenai fasenya dulu. Nah, jadi fase pernafasan, mekanisme pada pernafasan itu dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase inspirasi yang dapat terjadi jika otot-otot mengalami kontraksi, sedangkan fase ekspirasi itu fase yang dapat terjadi jika otot-otot mengalami relaksasi. Nah, bedanya inspirasi sama ekspirasi udah dijelasin sama Agung tadi, yaitu kalau inspirasi itu merupakan proses memasukkan udara berupa oksigen atau O2, sedangkan fase ekspirasi merupakan proses mengeluarkan udara berupa karbon dioksida dan juga uap air atau H2O. Boleh di next lagi? Di next. Nah, tadi udah disebutin ya sama Deva, kalau misalkan pernafasan pada manusia itu dibagi menjadi 2, yaitu pernafasan dada dan juga pernafasan perut. Nah, ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan pernafasan dada? Ada yang tahu? Izin menjawab, Bu. Iya, silahkan, Inaya. Iya, pernapasan dada itu adalah pernapasan yang mekanismenya itu melibatkan aktivitas otot-otot antar tulang rusuk, Bu. Nah, betul sekali apa yang dibilang Inaya. Jadi kalau misalkan fase pernapasan dada itu merupakan fase yang mekanismenya melibatkan aktivitas
otot-otot antar tulang rusuk. Nah, di dalam pernafasan dada ini terjadi juga dua fase kayak yang udah disebutin tadi, yaitu fase inspirasi dan juga fase ekspirasi. Nah, bedanya itu apa sih? Kalau fase inspirasi dimulai ketika otot interkostal eksternal atau otot antar tulang rusuk luar berkontraksi, lalu tulang rusuk akan terangkat dan juga volume rongga dada akan membesar. Sehingga tekanan udara di dalam rongga dada lebih kecil daripada tekanan udara di luar tubuh, sehingga udara dapat masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan fase ekspirasi itu kebalikannya, yaitu ketika otot atau tulang rusuk berkontraksi yang bagian dalam, terus tulang rusuknya jadi turun, sehingga volume rongga dadanya mengecil dan tekanan udara di dalam rongga dada jauh lebih besar daripada tekanan di luar tubuh, sehingga udara keluar dari paru-paru. Oke, boleh di next. Ini ya. Nah, selanjutnya mengenai pernafasan perut. Boleh di next lagi, Nah ya. Ya, selanjutnya mengenai pernafasan perut. Nah, pernafasan perut ini adalah pernafasan yang mekanismenya melibatkan otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Ada yang bisa jelasin nggak apa bedanya fase inspirasi yang terjadi pada rongga perut dan juga fase ekspirasi pada rongga perut? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan ya, Nah ya. Ya, jadi fase inspirasi pada pernapasan perut itu terjadi ketika otot diafragma berkontraksi dan juga nantinya diafragma akan mendatar, yang mengakibatkan volume rongga dada membesar dan juga tekanan udara dalam rongga dada mengecil, sehingga nantinya udara akan masuk ke dalam paru-paru, Bu. Betul. Untuk fase ekspirasinya, apakah ada yang ingin mencoba menjawab? Izin menjawab, Ibu. Iya. Untuk terkait fase ekspirasinya pada pernafasan perut, pada fase ekspresi otot diafragma relaksasi dan diafragma akan melengkung, Bu. Sedangkan paru-paru akan mengalami pengempisan, tekanan udara di paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara di luar, sehingga udara yang ada di paru-paru tersebut keluar, Bu. Iya, betul sekali apa yang tadi dijelaskan oleh Inayah dan juga Windy. Terima kasih. Sekian, boleh di next lagi, Inayah. Nah, sekian materi kita pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, Ibu. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, berarti sudah cukup jelas ya. Nah, berarti Ibu ingin memberikan kesimpulan secara keseluruhan untuk materi pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini, yaitu sistem pernapasan pada manusia adalah sistem pernapasan yang digunakan untuk menghirup oksigen dan juga mengeluarkan karbon dioksida serta uap air. Jalannya pernafasan pada manusia dimulai dari udara yang masuk ke rongga hidung, lalu ke faring, laring, trakea, serta ke bronkus, bronkiolus, dan juga yang berakhir pada alveolus. Nah, terdapat dua fase pada pernafasan, yaitu fase inspirasi dan juga fase ekspirasi. Di mana fase ekspirasi itu adalah fase untuk mengeluarkan oksigen, sedangkan fase inspirasi adalah fase masuknya oksigen ke dalam tubuh. Mohon maaf, fase ekspirasi itu fase pengeluaran karbon dioksida, sedangkan fase inspirasi adalah fase menghirup oksigen dari luar tubuh ke dalam tubuh. Dan juga pernafasan pada manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu pernafasan dada dan juga pernafasan perut. Pernafasan dada adalah pernafasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk, sedangkan pernafasan perut adalah pernafasan yang mekanismenya melibatkan otot-otot diafragma. Nah, karena kita udah kelar nih
materinya udah selesai, Ibu ingin memberikan tugas kepada kalian yaitu mengerjakan LKPD bagian 1 mengenai sistem pernafasan pada manusia serta organ-organ pernafasan yang pada manusia serta fungsinya. Nah, LKPD ini akan dikerjakan secara berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, nanti LKPD-nya akan Ibu berikan melalui grup WhatsApp ya. Nah, nanti juga kalau misalkan ada yang ingin kalian tanyakan, bisa ditanyakan ke Ibu melalui grup WhatsApp. Oke, sekian dari Ibu. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan juga kekurangan dari Ibu. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih banyak, Bu Ica. wabarakatuh. Terima kasih, Bu Ica.